kembali di sini bersama dalam kelas penuh harapan. Ciamis angkatan 10, guru penggerak penuh impian. Fasilitator yang bijak, Pak Cahadi yang memimpi. Baik, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian hari ini. Baik Pak, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa sesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan berproses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, untuk pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Baik Ibu, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kompetensi pastor, yaitu mendengarkan arti dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan yang lebih spesifik yang ingin diobservasi? Ya, kompetensi yang spesifikasinya yang saya kembangkan yaitu mendengarkan dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching tersebut? Saya ingin coaching ini bisa menemukan solusi dan dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, demikian dulu Pak untuk pra-observasinya kali ini. Kemudian silakan Bapak untuk melakukan coaching dengan teman Bapak. Ya Ibu, terima kasih atas waktunya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bagaimana keadaan hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlahan, alhamdulillah Pak, sangat baik. Ya, hari ini kan kita sudah ada pelajaran baru ya. Bagaimana jalannya MPRS di sana, Pak? Alhamdulillah Pak, kegiatan MPRS hari ini sudah masuk kepada hari ketiga ya Pak. Ketiga ya. Semua kegiatan yang diikuti anak-anak alhamdulillah berjalan dengan lancar dan anak-anak terlihat sangat menikmati proses. Ya, alhamdulillah saya ikut senang Pak mendengarnya. Kalau boleh tahu Pak, untuk tahun ini sekolah Bapak mendapatkan murid baru berapa orang? Untuk murid baru untuk kelas 1 di sekolah saya itu ada 14 siswa dan untuk kelas atasnya ada pindahan 2 orang, jadi jumlahnya ada 16 orang. Untuk 16 orang saat ini sudah bisa dibilang bagus ya, karena di antara sekolah-sekolah yang lain itu ya 10 ke bawah itu Pak, yang barunya. Oke, baiklah Pak, alhamdulillah saya hari ini bisa bertemu dengan Bapak, sangat senang sekali. Pada siang hari ini apa yang akan Bapak bicarakan kepada saya tentang masalah yang Bapak hadapi? Oke, untuk masalah sebenarnya sangat banyak ya Pak, tapi menurut saya ada satu masalah yang sangat saya rasa untuk segera diselesaikan Pak. Ini mengenai bagaimana kita membuat kinerja di PMM Pak. Jadi di saya gurunya itu saya rasa jika dipaksa itu mereka mampu untuk mengerjakan, namun tingkat kemandirian IT-nya itu lemah gitu. Jadi bergantung hanya pada 1-2 orang guru. Baiklah Pak, berarti permasalahan yang ingin Bapak sampaikan kepada saya pada hari ini adalah permasalahan kinerja dan semua guru mampu cuman tidak mandiri ya. Oke Pak. Baik Pak, waktu kita hanya sedikit ya, hanya 10-15 menit untuk pembicaraan ini. Nah, kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita pada siang hari ini Pak?
Dari percakapan siang hari ini saya ingin mendapatkan solusi untuk permasalahan ini, Pak. Oh ya, Bapak ingin mencari solusi ya dari permasalahan yang Bapak hadapi sendiri ya, diantaranya kesulitan atau tidak manfaatnya guru-guru mengerjakan PMM. Baik Pak, menurut Bapak itu idealnya bagaimana Pak sih guru-guru tersebut seharusnya itu kan mengingat pada zaman sekarang udah berbeda teknologi ya. Iya. Menurut saya seharusnya ya kita itu bekerjanya itu masing-masing, tapi secara bersama-sama seperti itu Pak. Ya. Jadi kita kan memiliki tugas tersendiri, memiliki tanggung jawab tersendiri, tapi kenapa yang jadi pertanyaan saya itu mereka tidak bertanggung jawab penuh terhadap tugas kinerja ini? Itu yang menjadi beban saya itu. Tujuan kita agar semua guru bisa mengerjakan ya. Iya. Tapi kan kalau misalnya lihat dari latar belakangnya tidak semua guru bisa ya Pak ya. Mungkin karena keterbatasan usia atau keterbatasan keterampilan dalam menggunakan laptop. Menurut Bapak idealnya berapa persen Pak dari berapa orang guru itu? Ada 8 orang. Nah, 8 orang itu minimalnya idealnya berapa orang minimal yang bisa minimal yang bisa mengerjakan PMM? Yang bisa setidaknya 6 gitu Pak. Oh, Dari 8 itu 6 guru yang bisa ya. Iya. Mungkin kalau lihat dari usia itu yang 6 orang itu kira-kira berapa tahun usianya? saya rasa masih cukup produktif sih Pak. Belum terlalu senja. Oh, masih bisa kalau diusahakan Iya. bisa belajar, maka itu masih bisa untuk menggunakan perangkat elektronik yang terutama itu ya. Iya betul. Betul Pak. Nah, dari permasalahan tersebut, kira-kira realisasi apa yang akan Bapak lakukan untuk menghadapi ya sekarang seperti permasalahan Bapak tadi itu? Iya. Untuk merealisasikannya mungkin saya akan mencoba bisa dengan melakukan pendampingan Pak. Melakukan pendampingan dengan cara kita mengisi PM itu bersama. Jadi ada permasalahan langsung bisa teratasi saat itu juga Pak. Oh, betul. Nah, yang baik. Nah, selain Bapak yang akan turun langsung, siapa lagi kira-kira pihak yang akan dilibatkan untuk membantu mereka untuk bisa mengerjakan PMM Pak? Pihak yang dapat saya libatkan dalam mengatasi permasalahan ini bisa saja saya mendatangkan dari pihak operator sekolah lain atau mungkin dari pihak KKG pengawas untuk dapat memberikan materi lebih mendalam mengenai pengisian dan secara yang lebih lanjut dari PMM ini Pak. Baiklah, itu adalah yang sangat bagus. Pas selain dari keterbatasan guru-guru yang tidak bisa menguasai IT, mungkin kendala apa lagi yang dirasakan di masyarakat yang menjadi halangan atau ganjalan dari mereka untuk bisa mengerjakan PMM? Selain itu, saya rasa kualitas dari provider yang menyediakan layanan jasa internet. Oh, jadi mungkin misalnya sinyalnya kurang ya? Iya. Untuk untuk IT sendiri ada berapa buah Pak di sana? Untuk IT saya lihat setiap guru itu memiliki Pak. Oh, padahal mereka sudah pada Iya. memiliki. Oh, kalau gitunya misalnya seharusnya mereka sudah pada mahir ya. Iya. Kalau misalnya setiap hari bawa laptop ke sekolah, mereka minimal sudah bisa menggunakan ya. Adapun nanti tidak bisa kan bisa dipandu sama operator, Iya. gitu kan, sama guru-guru yang lain yang sudah bisa gitu kan Pak. Baik, kita sudah ada di akhir percakapan. Apa yang Bapak dapat dari percakapan ini? Baik Pak, yang saya dapat dari percakapan ini ternyata solusi yang dapat saya ambil untuk permasalahan yang saya hadapi ternyata bisa dengan yang tadi saya katakan juga, dan saya dengan percakapan bersama Bapak jadi memiliki ide-ide tersebut Pak. Iya betul. Terima kasih Pak kalau misalnya kita berbicara ke jalan solusi
proses penyelesaian masalah dan apa hasilnya dari kegiatan Bapak tersebut ya. Iya. Sampai ketemu lagi ya Pak minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, tadi Bapak sudah melakukan coaching dengan Pak Nur. Sebelum penutupnya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baiklah Bu, di coaching ini saya sudah melakukan coaching alur tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menjadi kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi dari permasalahan tersebut. Baik Pak Iwan, menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching yang Pak Iwan lakukan dengan Pak Nur Soleh lakukan sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur tirta. Dan Pak Iwan sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Nur Soleh sehingga Pak Nur Soleh bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Pak, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang sudah Bapak lakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara memahami lagi proses tirta, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lagi dengan lebih baik lagi. Baik, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita pada hari ini.